Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suara Kairo dengan saya Arif Rahman Hidayat dan bersama kami Al Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far. Kita di sesi pembelajaran bahasa Arab, series belajar bahasa Arab dari nol. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan dengan pembelajaran bahasa Arab. Namun sebelum masuk ke dalam series pembelajaran, kita akan berdiskusi dulu seputar belajar bahasa Arab bersama Ustadz Abu Yusuf. كيف حالك أستاذ أبو يوسف؟ Alhamdulillah bi khairin. Wa الحمد ant kaifa halakum? الحمد لله كله تمام الحمد لله كله كويس. Masya Allah, Masya Allah. Itu bahasa Arab atau Kwaisin. bahasa Mesir? Aywa, mafis muskilah. Baik Ustaz. Sebelum memulai pelajaran bahasa Arab, Ana ingin bertanya beberapa hal kepada antum ya, karena antum juga baru saja menulis sebuah buku yang mana itu buku dari ringkasan belajar bahasa Arab dengan Al Ustaz Dr. Firanda Andirja Habibullah Ta'ala. Ya. Judul bukunya Naam. Bahasa Arab dari Nol. Masya Allah. Ya, antum berarti pengalaman antum sekali ya, antum belajar bahasa Arab dari nol. Ana ingin bertanya kepada antum, pertama, apa yang mendasari antum ingin mempelajari bahasa Arab ketika itu? Nah, sejak kapan antum belajar bahasa Arab dan apa alasan yang membuat antum tertarik untuk mempelajari bahasa Arab? Begitu. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Jazakallah khairan Ustaz Arif yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk ngobrol bersama. Ya, belajar bahasa Arab ya itu tentunya kewajiban bagi kita semua yang mengaku sebagai umat Islam, meskipun diperselisihkan tentang hukumnya. Dan motivasi Ana sendiri ketika itu ya pertama kali belajar bahasa Arab yaitu di tahun 2013. Nah, itu yang benar-benar intens. Dulu waktu SMP itu sebenarnya ada pelajaran bahasa Arab, tapi itu kan hanya lewat-lewat gitu aja. Itu pun seminggu cuma kadang setengah jam, 1 jam itu. Tapi itu tidak masuk sama sekali. Kemudian baru belajarnya itu pas tahun 2013 ketika saya SMK. Tentunya motivasinya adalah ketika itu memang punya cita-cita agar bisa kuliah di luar negeri, yaitu di Arab Saudi, tepatnya di Madinah. Ya, kemudian motivasi-motivasi yang lain, ya tentunya dengan memahami Al-Quran dan Sunnah dan kalam-kalam para ulama, ya dan lain sebagainya. Tapi motivasi terbesar ketika itu ya memang hadafnya itu, ya. Ketika itu kan kalau memang kita belum punya namanya kan harus kita punya hadaf ya. Kalau dalam belajar bahasa Arab itu tujuan yaitu itu belajar ke Arab ya makanya harus bisa ke Arab, harus bisa bahasa Arab. Masya Begitu. Allah. Tapi ini menarik nih. Antum belajar bahasa Arab untuk bisa ke Arab. Padahal begitu antum sampai di Arab, apa orang Arab itu berbicara seperti yang bahasa Arab, apa seperti bahasa Arab yang antum pelajari selama ini? Karena kan Ya, bahasa Arab ya tentunya tidak ya. itu sendiri. Realitanya tidak sih. Tapi ketika kita belajar bahasa Arab itu ternyata bukan manfaat untuk kita ngomong dengan orang Arab, bukan. Tapi untuk memahami ya kitab-kitab yang Arab ya. Karena kitab-kitab para ulama itu berbahasa Arab semuanya rata-rata ya, jarang yang diterjemahkan. Makanya eh, apa yang sangat kaya dengan ilmu ya bahasa Arab itu. Yang mana Al-Qur'an sendiri juga berbahasa Arab. Ya itu sih. Kalau untuk ngomong sama orang Arabnya itu sebenarnya enggak diadaptasi saja itu gampang. Iya begitu karena kan banyak juga kan kawan-kawan yang wah bisa bahasa Arab nih, pokoknya pasti ke Arab nggak bingung. Tapi ternyata begitu sampai di Arab
Orang Arab tidak berbahasa. Tambah bingung. Iya. Orang Arab tidak berbahasa dengan bahasa yang mereka pelajari gitu kan. Orang Arab, bahkan banyak orang Arab yang tidak mengerti nahwu, sorof dan lain-lain gitu. Bahasa Arab hari-hari berbeda dengan bahasa Arab yang digunakan Al-Quran dan hadis dan kalam para ulama gitu. Jadi bahasa Arab yang resmi, yang baku gitu kan. Begitu. Jadi memang menurut antum bagaimana seharusnya orang punya alasan kuat untuk berbahasa Arab gitu, untuk belajar bahasa Arab tuh apa alasan terkuat untuk seorang Muslim harus belajar bahasa Arab? Ya minimal dia bisa memahami bacaan-bacaan dia sholat, karena sholat itu rutinitas setiap hari dan tidak mungkin dengan berbahasa Indonesia, harus berbahasa Arab. Ya minimal kita pahami ya, dan dalami makna surat Al-Fatihah, kemudian surat-surat pendek yang sering kita baca, kemudian bacaan-bacaan sholat ya. Makanya beberapa tulisan itu ya para ulama ada yang mengatakan judul bukunya itu diberi judul Ma'ani as-Shalah, yaitu tentang makna-makna bacaan sholat. Jadi itu yang paling penting yang harus kita tanamkan dalam belajar bahasa Arab. Minimal ya, itu paling minimal ya, kita bisa memahami bacaan sholat kita, dan itu untuk agar kita lebih khusyuk ya dalam sholat. Karena kalau kita tidak paham, maka kita tidak bisa khusyuk atau sangat sulit untuk khusyuk. Iya, mungkin cakupan yang lebih luasnya juga bisa dibilang untuk memahami doa juga kan, karena banyak doa yang diajarkan Rasul menggunakan bahasa Arab pastinya. Kemudian doa-doa yang betul ya, naam. Betul, ketika betul. meminta kan Ya, selain sholat ya doa. Ya, ketika meminta kan doa kan meminta ya. Maka meminta itu kan harus paham apa yang diminta gitu. Maka akan lebih maslahat untuk orang yang meminta, orang yang berdoa ketika paham doanya. Dan orang bisa paham doanya ketika menguasai bahasa Arab gitu. Akan bisa lebih sempurna memahaminya ketika bisa paham bahasa Arab juga gitu. Enggak lewat terjemahan. Kan kalau lewat terjemahan jadi kerja 2 kali kan, ngafalin terjemahannya juga. Begitu. Betul. Makanya salah satu keanehan ya. Jadi setiap orang berdoa itu bagi orang yang tidak memahami bahasa Arab maka akan mengaminkan terus. Padahal tidak semua doa itu diaminkan. Iya. Ada yang memang awalnya itu doa biasanya diawali dengan puji-pujian dan itu tidak diaminkan. Makanya kenapa doa kunut itu ya itu salah satu ijtihadnya dari Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' itu di akhir-akhir itu kenapa kok disirkan ya bacaannya yang berisi pujian-pujian. Ya salah satunya karena agar tidak diaminkan gitu. Karena memang realita masyarakat itu mengaminkan sampai akhir, padahal tidak ya. Yang diaminkan itu yang memang benar-benar berisi doa, permintaan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita bisa paham yang mana doa, yang mana bukan itu ketika kita paham bahasa Arab. Maka disitulah. Betul. Maka disitulah faedah belajar berbahasa Arab begitu. Iya, dan menurut antum nih, jadi ketika orang paham bahasa Arab itu ada keahlian dalam bercakap, kemudian ada keahlian dalam memahami, gitu. Bagaimana menurut antum mana yang lebih didahulukan? Keahlian dalam memahami, maksudnya pasif, berbahasa Arab pasif saja sudah cukup untuk orang Indonesia nih, atau justru berbahasa Arab aktif yang memang lebih ke muhadatsah atau kosakata dan bicara hari-hari? Ya kalau menurut Anda sendiri ya kalau di Indonesia ya yang memang paling penting ya pasif ya. Paling penting itu pasif, dan memang kalau dia hidup di lingkungan pesantren atau kemudian dia mau keluar negeri ya memang aktif itu dibutuhkan. Tapi kalau hanya cuma di Indonesia ya, dan tentunya tetap kita masa tidak bisa sih untuk aktif gitu. Ya insya Allah bisa kalau memang ditekuni gitu. Iya. Iya, tapi kan kadang orang ada yang belum bisa berbahasa Arab aktif kemudian merasa
tidak bisa bahasa Arab, padahal sepertinya lebih didahulukan ketika bahasa Arab pasif orang bisa paham. Minimal beginilah, ketika ada masyayikh datang ke Indonesia buat tablik akbar, kita bisa cukup mendengarkan dan paham apa yang disampaikan masyayikh tanpa harus menunggu penerjemah. Saya rasa itu sudah cukup lumayan bekal untuk bisa bahasa Arab untuk orang-orang yang ada di Indonesia gitu. Bahkan orang yang pergi ke Arab pun Betul. ketika bahasa Arab aktif itu mereka tidak banyak digunakan karena pastinya di sini menggunakan bahasa kaumnya masing-masing lagi, bahasa daerah masing-masing kan. Mesir dengan bahasa Mesir, Libanon dengan bahasa Libanon, Yaman dengan bahasa Yaman, gitu dan lain-lain. Jadi kalau memang belajar bahasa Arab itu untuk hari-hari bahkan itu tidak apa namanya tidak terpakai kalau menurut Anda. Akan lebih karena ya sebagai seorang muslim tentu belajar bahasa Arab itu punya apa ya ahamiyah, punya urgensi yang lebih mulia gitu, punya tujuan yang lebih mulia dari sekedar berbicara dengan orang bahasa Arab gitu, tapi lebih ke memahami ya tadi memahami bacaan sholat, memahami syiar-syiar Islam yang memang dituliskan dan dituangkan dalam bahasa Arab itu sendiri. Wallahu alam. Tapi Ustaz, di dalam buku yang antum tulis ini ada sedikit cerita juga dan motivasi dari Al-Ustadz Dr. Firan Dandir Hafizahullah Ta'ala. Mungkin antum bisa sedikit menceritakan kepada kami. Iya, Tafadhal. tapi memang ini dikisahkan sendiri oleh beliau ketika beliau membuka pelajaran bahasa Arab ya di musim pandemi COVID-19 ketika itu dimulai dari bulan Sya'ban ya. Dimulai dari bulan Sya'ban sampai kemudian berakhir di akhir bulan Ramadan. Ya, beliau di awal-awal pelajarannya beliau bercerita bahwasanya beliau juga basicnya dari umum ya, bukan lulusan pondok pesantren. Jadi beliau tahu betul bagaimana susahnya belajar bahasa Arab orang yang bukan memang basic dari pesantren. Kalau dari pesantren kan memang mungkin awal-awal susah, tapi ketika sudah terbiasa, kemudian ketika lanjut ke jenjang berikutnya, nah itu lebih mudah. Tapi kalau beliau, hafizahullah taala, memang sejak di Papua itu sekolahnya sekolah umum ya, SMP, SMA ya. Kemudian kuliahnya pun sebelumnya kuliah umum ya. Lalu kemudian beliau eh, mendapat ilmu hidayah dan eh, melanjutkan kuliah ke Universitas Islam Madinah. Tentunya di awal-awal beliau belajar itu sempat pesimis ya karena beliau menanya sama gurunya yang eh, ada di Papua ketika itu ya bahwasanya butuh berapa tahun untuk belajar bahasa Arab ya tentunya untuk bisa memahami kitab-kitab yang gundul ya atau kitab-kitab yang tidak berharokat kata gurunya itu selama 7 tahun ya beliau sempat agak pesimis ya bahwasanya masa cuma memahami kitab-kitab gundul itu cuma 7 tahun maksudnya bisa baca ya meskipun tentunya memang mungkin kalau kata gurunya beliau itu bisa dimaknai memahami secara keseluruhan gitu. Kitab-kitab mutawal ya mungkin mufrodat dari kitab-kitab mutawal mungkin iya mungkin 7 tahun lah. Tapi kalau hanya cuma memahami kitab-kitab ringkas ya yang ditulis oleh ulama-ulama muasir ya yang kontemporer ya mungkin cukuplah beberapa waktu ya kita belajar bahasa Arab asalkan dia rutin kemudian selalu tatbik dan belajarnya dengan guru insya Allah itu cepat. Kemudian beliau bercerita juga bahwasanya beliau ketika itu mulai awal-awal belajar bahasa Arab itu ketika beliau sudah kuliah di UGM ya beliau mengikuti kajian dari Ustadz Afifi Abdul Wadud Hafizahullah Ta'ala ya yang menggunakan kitab Al-Muyassar ya karya Kiai Haji Aceng Zakaria Hafizahullah Ta'ala. Nah, itu ada daurah sekitar berapa ya dua pekan kalau nggak salah ya. Tapi kata beliau tidak selesai ya dari daurah itu ya karena namanya mahasiswa ya mungkin ada kesibukan yang lain ya sehingga waktunya itu mungkin berbenturan dan lain sebagainya
Dan lagi beliau juga mengambil teknik kimia ketika itu, ya, yang mana mungkin teknik kimia itu beda dengan teknik-teknik yang lain ya, mungkin kesibukannya dan lain sebagainya. Singkat cerita bahwasanya beliau karena merasa belum selesai ya belajar bahasa Arab dengan Ustadz Ali Afifi, Ustadz Afifi Abdul Wadud. Jadi beliau ketika liburan ya itu ikut daurah di Pondok Pesantren Al Furqon Gresik yang diasuh oleh Al Ustadz Aunur Rafiq bin Ghufron Hafidhahullah Ta'ala. Jadi memang rutin ya di sana itu di Al Furqon hingga kini, hingga sekarang itu biasanya dilakukan di bulan Ramadan, daurah bahasa Arab dan ulum syar'i ya. Itu rutin ya, biasanya 1 bulan full atau 20 hari full ya, 20 hari ya. Itu memang sudah berapa angkatan ya, termasuk Ustadz Firanda ini ikut ya belajar bahasa Arab di sana. Ya, memang awal-awal mungkin kita akan kesusahan dalam belajar bahasa Arab, tetapi dengan ketekunan, dengan keseriusan, aktif ya, tidak malu bertanya, insya Allah akan cepat. Apalagi beliau juga hafizahullah memiliki ya, ini kesaksian dari teman-temannya bahwasanya beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa ya. Cepat nangkap dan memang Allah beri kelebihan ya kepada beliau. Dan salah satu gurunya ketika di Al Furqon ya, belajar bahasa Arab di Al Furqon itu adalah Ustadz Dr. Abdul Rai. Ya, ketika itu Dr. Abdul Rai itu belum diterima di Madinah juga. Ya. Itu sudah menjadi guru bahasa Arabnya Ustadz Firanda. Ada lagi Ustadz Hubaib ya dan lain sebagainya. Ya itulah ketika itu barulah beliau itu hanya pintu ya, daurah-daurah itu kan pintu pembuka lah istilahnya agar kita tahu istilah-istilah itu. Makanya ketika ada ustadz membuka daurah bahasa Arab ya, mungkin dalam seminggu, 1 bulan, jangan istilahnya, jangan berpikir bahwasanya dengan itu kita langsung mahir bahasa Arab, tidak ya. Itu hanya wasilah atau itu adalah pintu ya agar kita lebih mengenal lagi bahasa Arab lebih dalam, karena bahasa Arab itu luas ya. Itu baru gerbangnya Ustaz ya. Nah, itu baru gerbangnya ya. Makanya ketika itu beliau dalami lagi, belajar lagi ya. Ketika itu beliau kalau nggak salah ya keluar dari kuliahnya dan beliau belajar di Jamilur Rahman. Ya, Pondok Pesantren Jamilur Rahman di Yogyakarta. Ya, kemudian sampai akhirnya beliau keterima di Universitas Islam Madinah. Dan memang menurut kesaksian ya teman-teman beliau bahwasanya beliau orangnya rajin ya, lebih rajin lah daripada yang lain ya, sehingga beliau memang Allah bukakan pintu-pintu keilmuan untuk beliau, sehingga beliau bisa memahami dengan cepat ya nahwu dan sorof, yang mana itu adalah pembuka untuk bisa kita mendalami bahasa Arab lebih dalam lagi. Kemudian beliau akhirnya diterima di Universitas Islam Madinah. Di Universitas Islam Madinah pun beliau bercerita juga kepada kami ketika itu, waktu beliau memberi nasihat kepada kami, bahwasanya beliau itu ketika sampai Madinah percakapan, ngomong bahasa Arab, kemudian mendengar orang ngomong bahasa Arab itu masih kesulitan, kata beliau. Saya juga masih kesulitan. Ya, karena itu juga saya alami sendiri ya. Ketika saya tes di Libya dulu, itu demikian. Saya sulit sekali ya membaca soal-soal, maksudnya mengartikan soal-soal karena mufradatnya itu baru-baru ya. Dan mendengar orang ngomong dengan cepat itu saya masih kesulitan. Kemudian saya belajar di Alfia juga demikian, kesulitan sampai akhirnya 3 bulan itu seolah-olah kesulitan itu terbuka gitu. Nah, kemudian kembali lagi kepada cerita Ustadz Firanda. Jadi beliau ketika itu merasa
masih kurang lah dalam belajar bahasa Arab. Waktu itu beliau sudah masuk di Fakultas Hadis di Universitas Al Madinah. Karena beliau merasa kurang dan belum paham betul tentang bahasa Arab, maka beliau turun tingkat. Ya, beliau mengajukan untuk turun tingkat ke Ma'had Lughah. Ya, di UIM itu ada Ma'had Lughah 2 tahun ya. Jadi beliau izin ke Amit kuliah ya, kemudian prosesnya lama lah. Memang tidak mudah untuk pindah dari kuliah ke Ma'had Lughah, itu banyak prosesnya, prosedurnya juga banyak, harus punya tazkiyah dari ini, harus itu, ketika itu kata beliau. Akhirnya setelah berusaha semaksimal mungkin, akhirnya beliau turun tingkat di Ma'had Lughah. Dan di Ma'had Lughah itu kan waktunya tidak sepadat dengan orang-orang yang sudah masuk kuliah. Maka banyak waktu luang beliau katanya, tapi beliau gunakan untuk apa? Mendengar kaset-kaset dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin untuk mengaji kitab-kitab ya akidah, ya mustalah dan lain sebagainya. Jadi kitab-kitab untuk pemula itu beliau selesaikan semua, ya hanya dengan mendengarkan rekaman. Masya Allah. Nah itu cerita beliau ya. Kemudian setelah selesai Ma'had Lughah, ya tentunya beda lah sudah pemahamannya, lebih paham lagi ya daripada yang sebelumnya, karena di Ma'had Lughah itu memang dikembleng qiraah, menghafal ya kaidah-kaidah dan lain sebagainya. Saya tahu sendiri karena memang teman saya satu kamar itu dia anak Ma'had Lughah. Dia memang awalnya tidak bisa apa-apa ya. Dia masuk dari mustawa 1 ya. Sekarang Masya Allah dia bisa baca kitab ya, kemudian ngomong bahasa Arab sudah lancar ya. Itu cuma 2 semester. Itu Masya Allah memang penggemblengan di sini luar biasa ya, asalkan kitanya aktif ya, kitanya aktif dan mau mempraktekkan kaidah-kaidah yang sudah diajarkan. Kemudian singkat cerita beliau balik lagi ke Fakultas Hadis ya. Tentunya beliau tertinggal dengan anak-anak satu angkatannya ya, teman-teman satu angkatannya, karena beliau harus turun dulu. Wallahu alam ketika itu beliau langsung masuk mustawa berapa, anak kurang tahu. Ya intinya mungkin 1 tahun atau 2 tahun lah di Ma'had Lughah itu. Ya kemungkinan ya, kalau biasanya rata-rata sih orang Indonesia. Kemudian diajari nulis ya, huruf hijaiyah itu. Karena memang dari nol betul. Dan rata-rata yang masuk dari nol itu teman-teman kita dari Eropa, Amerika ya, yang mana mereka rata-rata ya itu mu'alaf, sehingga buta huruf bahasa Arab ya. Lalu singkat cerita beliau kembali lagi ke Fakultas Hadis sampai beliau lulus S1 di Fakultas Hadis. Kemudian Masya Allah ya, dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kegigihan beliau ya, usaha beliau ya, sehingga beliau bisa masuk di tes magister ya ketika itu. Yang mana magister di UIM itu terbatas dan tidak mudah ya, banyak saingan, kemudian tesnya juga sulit ya. Tapi beliau melalui itu ya, masuk di tes itu. Alhamdulillah beliau loncat dari Fakultas Hadis, loncat ke Fakultas Dakwah wa Usuluddin ya. Beliau mengambil jurusan akidah ya. Itu S2-nya ya, lulus, dan tesisnya itu luar biasa ya, tentang jawaban dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang apa, permasalahan-permasalahan asma wa sifat, dan bukunya itu dicetak di Kuwait ya, di Dar Al-Hizanah di Kuwait sana, dan sudah dijual di seluruh negeri Arab, bahkan sudah sampai Indonesia bukunya berbahasa Arab ya, tesisnya. Dan itu dibimbing oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Lalu beliau masuk di
melanjutkan ya fakultas yang sama, yaitu di Fakultas Usuluddin ya, dakwah Usuluddin, jurusan akidah juga ya. Dan alhamdulillah ya, beliau hingga lulus, dan sebelum lulus beliau dipercaya ya karena memang diakui ya di mahasiswa jamiah atau di mahasiswa UIM bahwasanya beliau orang yang paling rajin dan paling berilmu ya di antara mahasiswa Indonesia yang lain, sehingga beliau dipercaya oleh pemerintah Arab Saudi untuk mengisi di Masjid Nabawi menggunakan bahasa Indonesia agar jamaah-jamaah umroh, jamaah-jamaah haji itu mendapatkan siraman rohani. Ya, itulah sekilas dari perjalanan Ustadz Firanda Hafizahullah Ta'ala. Dan yang ajaibnya lagi, beliau juga sempat ya mengajar di Ma'had Lughah di Universitas Islam Madinah. Ya. Jadi beliau asalnya dari murid situ, dari alumni Ma'had Lughah, kemudian beliau ngajar di situ. Ya, itu jarang-jarang ya orang Indonesia yang bisa ngajar di Ma'had Lughahnya Universitas Islam Madinah. Kalau memang orang yang berilmu dan memang punya kelebihan. Itulah sekilas dari pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu adalah apa? Beliau selalu ijtihad, yaitu sungguh-sungguh dalam belajar dan senantiasa sabar ya melalui segala macam prosesnya. Itu kunci ya agar kita bisa belajar bahasa Arab dan bisa istiqomah dalam belajar bahasa Arab. Masya Allah. Ya. Nah. Dan itu juga arti bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar ya Ustaz ya. Bahkan beliau yang memang tidak ada ya, tidak ada ya. Tidak ada kata terlambat ya. Tapi tetap untuk selama kita mau, insya Allah ya, selama kita mau ya, insya Allah kita bisa. Makanya meskipun kita tidak bisa pun ya, kita tetap belajar bahasa Arab gitu, karena itu akan menjadi hujah ya bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Bahwasanya saya sudah berusaha ya Allah untuk belajar bahasamu ya, belajar bahasa Al-Qur'an, belajar bahasa Nabi Muhammad SAW ya. Akan tapi memang mungkin otak saya terbatas, mungkin ini dan itu ya. Yang minimal kita sudah berusaha, dan itu menjadi hujah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Allah alam bisawab. Taib Ustaz, sedikit pesan untuk kawan-kawan yang ingin memulai belajar bahasa Arab. Maka, dimulai dari mana belajar bahasa Arab? Mungkin kadang orang nggak tahu kan harus ikut majelis yang seperti apa. Kemudian apa buku mungkin yang direkomendasikan untuk pemula-pemula yang ingin memulai belajar bahasa Arab dari nol terutama. Ya, tentunya memang dimanapun kita belajar, kepada siapapun kita belajar, ya buku apapun yang kita pakai untuk pertama kali belajar itu sebenarnya tergantung pada kita dan guru kita ya. Akan tapi kalau kami sendiri sarankan bahwasanya kalau pemula betul nol ya, tidak bisa bahasa Arab sama sekali, tidak punya basic sama sekali, maka Ana sarankan untuk belajar buku-buku yang berbahasa Indonesia dahulu ya, yang membahas tentang bahasa Arab. Ya semisal ya bukunya ini juga disarankan Ustadz Firanda, yaitu bukunya Ustadz Aunur Rafiq ya, Mukhtarat itu ya. Kemudian buku Al-Muyassar ya. Itu karangan Kiai Haji Ajeng Zakaria hafizahullah taala. Ya, ini Mukhtarat yang warna hijau ini Ustaz ya. Ya, Mukhtarat yang warna hijau juga sekarang juga sudah berganti cover kalau nggak salah, warna coklat. Untuk penting Mukhtarat karya Ustadz Aunur Rafiq dan Al-Muyassar karya Kiai Haji Aceng Zakaria. Iya betul. Nanti kemudian baru ketika kita sudah tahu istilah-istilah itu ya, nahwu, kemudian istilah-istilah dalam nahwu sorof itu ya, misalnya seperti mubtada, khobar, mansub, marfu, ya, majrur dan lain sebagainya.
Barulah kita nanti beranjak ke kitab-kitab yang berbahasa Arab, ya, semisal karya Ibnu Ajurum, ya, Al-Ajurumiyah, ya, dan syarah-syarahnya. Kemudian beranjak lagi sampai kitabnya Ibnu Malik, ya, yang berjudul Alfiyah Ibnu Malik. Kemudian kalau misalnya kita benar-benar ta'amuk dan lain sebagainya, bisa kita lanjutkan ke kitab As-Sibawai yang berjudul Al-Kitab. Ya, wallahu ta'ala bisawab. Allah Ta'ala. Masya Allah. Taib, Ustaz. Taib, terima kasih atas sedikit sharing dan masukannya, Ustaz. Semoga kedepannya kita bisa melanjutkan program ini dengan kemudahan. Amin, amin. Ya. Jadi insya Allah kita akan lanjutkan dengan program mempelajari bahasa Arab dari nol, ya, dari apa yang antum tulis dalam buku belajar bahasa Arab dari nol ini, Ustaz. Insya Allah kita akan visualkan, akan upload di YouTube, insya Allah, dan berbasis visual. Jadi mungkin kita nggak akan upload audio di Spotify ataupun yang lain, hanya di YouTube. Oke, untuk kawan-kawan semoga bisa mengambil manfaat dari apa yang akan kita bagikan, dan semoga Allah mudahkan jalan kita dan Allah berkahi segala langkah kita. Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz. Nah, ayyakum. Masya Allah, semoga Allah menjaga antum dan juga memberi keamanan kepada penduduk Madinah dan kaum muslimin di setiap tempat. Amin, amin. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.